punya diferensiasi konten ini kan Pak bisa buat Pak ada video atau teks apa jadi kombinasi tuh antara kan lihat dari apa profil belajar anak-anak lebih ini sukanya pakai apa tuh? ini yang kita ini inti Iya iya. kalau kesadaran diri itu yang fokus yang ditampilkan gambar Iya iya. Ya. Teknik stop itu kan itu ada apa satu teknik untuk apa tenangkan punya pikiran toh. Jadi misalkan suruh dong apa misalkan lagi aktivitas ini suruh berhenti sejenak, mungkin tarik nafas sejenak atau bisa latih fokus. Tapi yang Pak Su siapkan ini sudah bagus ini, sudah apa siapkan gambar, jadi fokuskan pikiran ke sini. Artinya sudah hentikan kegiatan pemikirannya ke lain, fokusnya ke kelas ini dulu. menenangkan pikiran murid-murid Nah, itu. mungkin yang gambar ini bisa Dituliskan, direncanakan. Itu kan bisa dengan gambar, bisa dengan musik. murid sini Iya, iya. ini Mana mana? menutup ini ada repetisi kesadaran diri saat dulu dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Murid merefleksi ini dia hanya sekedar tahu situasinya tertentu Bisa, bagaimana? bisa dalam dua bentuk. Jadi bisa tertulis, bisa lisan Pak. Jadi kan kalau yang tertulis kan bisa, kalau misalkan lisan semua kan tidak mungkin apa, satu kelas itu semua murid menyampaikan dia punya refleksi itu. Jadi bisa yang ngajak tertulis mungkin satu atau dua orang mewakili secara lisan. Oke, Oke, berarti kami siap ya? siap. Ya, baik, selamat pagi Pak Jemris. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Ya, baik. Baik ya. Bagaimana dengan persiapannya untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan? Sangat siap. Sangat siap ya, RPP-nya sudah ada ya? Semuanya. Oke, mudah-mudahan sesuai dengan apa bimbingan yang pernah saya berikan, Pak Jemris bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSD dengan baik ya. Siap. Oke Pak, untuk yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan di kelas? Ya. Baik, jadi sebelum tujuan materi yang saya akan ajarkan itu tentang aritmatika sosial. Jadi dalam pertemuan ini ada 3 tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama, murid mampu menentukan harga penjualan dan pembelian. Itu materi dalam aritmatika sosial. Yang kedua, murid mampu menentukan keuntungan, kerugian, dan infas. Yang ketiga, murid mampu menentukan persentase keuntungan dan kerugian. Jadi dalam pertemuan ini 3 tujuan itu yang perlu dicapai. Oh ya, bagus sekali Pak Jemers ya. Jadi saya mencoba merangkumnya. Yang pertama, murid mampu menentukan harga penjualan dan pembelian. Kemudian yang kedua, murid mampu menentukan keuntungan dan kerugian. Lalu yang ketiga, presentasi ya, presentasi keuntungan dan jika dia rugi berapa persen, kalau untung juga itu berapa persen. Oke, Pak Jemris, jadi bagus sekali. Yang berikut Pak, kira-kira area pengembangan apa yang
hendak Pak Jembris capai dalam pembelajaran kali ini? Ya, kalau untuk area pengembangan yang pertama itu tentang pengetahuan siswa. Ya, pengetahuannya. Nah, dari pengetahuan siswa itu kemudian kita melihat keterampilan siswa yang nanti dia bisa tampilkan melalui kegiatan di kelas, atau mungkin dari akhir atau tugas dari pembelajaran ini ada produk yang harus dihasilkan. Ya, bagaimana dengan sikap karakteristik? Apakah itu juga jadi salah satu areanya Pak Jembris? Ya, sikap itu utama ya. Oh ya. Kalau dalam pembelajaran yang pertama kita lihat sikap siswa. Ada sikap kesiapan, sikap siswa bagaimana dia mau untuk belajar begitu. Jadi di sini Pak Jembris merangkum semuanya ya, tentang pengetahuannya ada, keterampilannya juga ada, dan juga sikapnya ada ya. Jadi lengkap. Oke, baik Pak Jembris. Kemudian strategi pembelajaran yang Pak Jembris siapkan itu seperti apa? Nah, kalau lihat dari kondisi, maka siswa saya pakai strategi itu discovery bagaimana anak-anak untuk menyiapkan anak-anak, dan anak-anak mampu melihat, mencerna dengan sendiri, kemudian dibahas dalam kelompok. Nah, dari kelompok itu yang nanti kita dampingi mereka bagaimana penyelesaian masalah dan menghasilkan produk dari materi ini. Jadi dibuat dalam kelompok ya. 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 Nah, kemudian strategi diferensiasinya seperti apa? Apa diferensiasi apa yang Pak ingin buat dalam pembelajaran ini? Diferensiasi, kalau kontennya saya tampilkan ada video ya. Video pembelajaran dan video kegiatan dari materi ini kan aritmatika sosial itu tentang kegiatan ekonomi. Iya. Jadi ada kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar. Oh iya. Kemudian ada video yang pembelajaran materi intinya. Oh iya. Kemudian bagaimana saya membuat fokus siswa itu ada dalam bentuk gambar yang siswa harus betul-betul jeli, perhatian, fokus, dan dia baru bisa menemukan itu. Jadi ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk, ada buku teks juga, karena dari buku kemudian kita kembangkan dalam video itu. Oh iya. Jadi ada video, ada gambar, kemudian ada buku teks juga ya. Oke, bagus sekali. Persiapan Pak Jembris sudah sangat baik ya. Oke, baik Pak Jembris, saya pikir persiapannya sudah matang. Jadi kira-kira kapan kita pelaksanaannya nih? Ya, kalau ini sekarang boleh. Oh ya, sekarang ya. Ini kebetulan ada jam ini, kita langsung. Oke, jadi kita langsung action di kelas ya. Oke, jadi berarti sekarang kita ke kelas ya. Oke, baik, terima kasih. Semoga ya Pak Jembris ya sukses ya dalam pelaksanaan di kelas nanti. Terima kasih. Oke, mari kita ke kelas Pak Jembris. Oke, selamat pagi. Semua sakit-sakit kok? Pertanyaan salah ya? Semua sehat-sehat? Baik, terima kasih. Ada yang tidak masuk kok? Apa dia ya? Siapa lagi? Apa juga? Oke. Sebelum kita lanjut dan kita mulai, tolong kita dalam doa untuk kita masuk pada pembelajaran tadi. Silakan. Terima kasih ya, Oke. Sebelum kita belajar, kalau mau sesuatu di sini, itu butuh kita harus jeli ya. Karena kalau kita tidak jeli, kita tidak fokus, kita tidak cermat, hal yang biasanya simple itu kita tidak
bisa melihat. Jelas ya? Terlihat semua? Iya. Oke. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Ada gambar huruf. Yakin huruf E? Tidak ada huruf lain? Ada. Huruf apa? E. Ada berapa? Berarti yang benar ada berapa? 5. Jadi kalau kita lihat apa harus lihat dengan teliti, dengan seksama, dengan jelas baru bisa. Kadang-kadang kita belum lihat, kita langsung bilang begini dan selanjutnya. Gambar yang berikut ini, perhatikan. Ini berkaitan dengan pelajaran matematika. Tanda tanya itu isi berapa ya? Yang lain? 1 tambah 1 berapa itu? 1 tambah 2 2 tambah 2 3 tambah 2 3 tambah 3 berapa? 3 1 tambah 1 berapa? Berarti 1 tambah 1 itu? Maka tadi jawaban Putri yang pertama itu adalah 3 6 1 tambah 1 tidak ada begitu. Matematika tidak begitu. Ya? Jangan terkecoh dengan hal lain. Kadang orang pakai hal lain untuk mengerjakan tidak punya pikiran. Oke? Jadi pikiran ini harus benar-benar ternyata apa bisa sampaikan dia punya tujuan pembelajaran seperti ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, ya, kita harus mampu menentukan harga penjualan dan harga Pembelian. Yang kedua, setelah kita belajar materi ini, kita harus mampu menentukan keuntungan dan kerugian. Ya, kalau jual beli, kegiatan ekonomi terjadi pasti ada rugi atau tidak ada orang yang hidup dia menjual dia untung terus tidak ada. Pasti ada yang namanya rugi. Bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi rugi? Kita harus belajar ini. Kita harus tahu bagaimana cara menghitungnya sehingga mengantisipasi jangan terjadi kerugian. Jadi kita harus belajar materi ini. Yang ketiga, setelah kita pelajari materi ini, kita harus tahu bahwa kita harus mampu menentukan berapa besar kita punya keuntungan dalam bentuk persentase dan berapa besar kita punya kerugian. Persentase itu berapa? Kita belajar yang pertama itu untung dan rugi dari materi aritmatika sosial itu. Yang kedua nanti kita belajar tentang persentase. Karena 3 tujuan itu hanya untuk kita bahas, ya. Persentase keuntungan dan kerugian. Video kali ini Ibu akan membahas tentang bab 2 yaitu aritmatika sosial. Di dalam aritmatika sosial kalian akan mempelajari 3 subbab. Yang pertama, untung dan rugi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, bunga tunggal dan angsuran. Dan yang ketiga, diskon, pajak, bruto, neto, dan tara. Oke, pada video kali ini Ibu akan membahas subbab yang pertama yaitu untung dan rugi dalam kegiatan ekonomi. Sebelum itu, Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu aritmatika sosial. Aritmatika sosial merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jadi Oke, sudah cukup ya? Jelas ya? Jelas tidak? Jelas atau tidak? Kalau tidak jelas, supaya kita jelaskan. Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Nah, suaranya juga bisa dimengerti tidak? Bisa ya? Nah. Jadi,
menjelaskan begitu banyak dari mulai dari bagaimana menghitung apa namanya yang pertama sih satu ada di dalam buku. Oke, kamu tidak buku juga. Halaman berapa? Iya, halaman 23. Lihat baik-baik. Yang pertama apa dia bilang? Dari untuk dalam kegiatan ekonomi itu yang pertama apa? Nilai. Iya. Tapi yang paling pertama itu yang tentang nilai dari suatu barang. Lalu dimasuk kepada yang namanya untung dan rugi. Kemudian yang berikut dia masuk kepada apa? Persentase keuntungan atau rugi. Oke, begitu kita akan duduk dalam kelompok membahas masalah yang ada atau persoalan ini. Nah, latihan soal itu kita bahas di dalam kelompok dan ada bentuk lain materi yang persiapan di sini, ya, akan dibahas di kelompok. Kemudian nanti setelah itu ada kelompok yang mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi dalam kelompok ini. Dalam kelompok ini berharap kita dapat bekerja sama dengan baik, ya, bukan saja antara anggota dalam kelompok, boleh kita bertanya kepada kelompok yang lain. Ya, ini dari kelompok 2 ya. Mereka mempresentasikan hasil kerja untuk nomor 1. Ya, tadi semua sudah selesai nomor 1 ya. Nah, bagaimana hasil mereka nanti setelah ini ditanggapi. Mungkin ada perbedaan hasil atau cara penyelesaian.
Sebenarnya dia punya prosedur tidak harus, tapi kamu harus paham gini, lihat. Kalau 2 kilogram ikan dengan harga masing-masing adalah tadi berapa? 1 kilogram berapa? Berarti ini 2 kali 24.000 berapa? 48.000. Lalu yang kedua 5 kilogram telur. Itu jangan hapus. Ini jangan hapus. Sejuta 350. Jadi kita teman berikut kita lebih perdalam lagi tentang materi ini dan kita lanjutkan materi selanjutnya. Tugas kita adalah yang pertama, kalau rumah bacakan produk apapun itu, kue, ya bisa ya. Untuk minggu besok hari Sabtu ini ada pertemuan lagi ya. Nah itu sudah jadi produknya dan siap jual di minggu depan. Bisa ya. Dengan perhitungan-perhitungan yang kita pelajari hari ini, bagaimana kita membuat sebuah produk, misalnya kue atau kacang goreng atau jagung goreng, ya, kacang rebus, ya. Kita beli dengan berapa, kita jual dengan berapa, untungnya berapa nanti. Kalau kita beli dengan berapa, lalu tidak laku, lalu rusak, rugi berapa? Terus itu. Ya, bisa ya. Jadi ini kelompok ini nanti jualnya apa? Kue, oke. Kamu? Kue. Kamu? Nanti jadwal penjualannya kita atur. Tidak boleh tidak bisa bersamaan. Hari ini misalnya kelompok 1, besok jualnya kelompok 2. Perlu nggak? Pepaya kok, pisang kok. Itu bisa ganti ubi. Ubi, nah bagus itu. Ubi kayu. Oh itu bagus. Yang masih matang. Yang masih matang atau yang sudah masak? Masih matang. Ada di Ini? Ronga, nah mantap. Sana? Apa? Kasih tanah, oke, baik. Jadi ini pertemuan hari Sabtu ini, lusa kita itu semua yang kita mau jual itu sudah jadi dan dia punya perhitungan. Oh, nanti kami beli begini Pak, harganya tulis jelas ya. Kami mau beli nanti ini dia punya modal begini atau harga belinya begini Pak. Kemudian harus dijual dengan begini. Yang demikian untungnya sekian. Oke ya? Bisa ya? Ya. Tapi jual ubi kayu termantap. Ubi kayu. Nanti kita akan. Intinya kamu siapkan dulu, hitung dulu
berapa yang kamu pakai untuk beli itu? Ubi buatan. Oh, itu ada bagus lagi, tenang. Nanti kita atur, ya. Hari Sabtu baru kita atur itu. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk perhatian kita hari ini. Sebelum kita keluar, di awal kita mulai dengan berdoa, maka kita satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, selamat pagi Pak Jemris. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, jadi kemarin kan Pak sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE di kelas. Menurut Pak, ya kira-kira bagaimana perasaan Pak setelah menyelesaikan pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi KSE? Saat kemarin itu? Ya, saat kemarin. Yang pertama bahwa ada kesadaran bahwa memang semua yang direncangkan itu harus diterapkan benar. Itu. Karena kadang-kadang kita juga belum menjalankannya sesuai dengan punya aturan mainnya begitu. Kadang kita buat tapi tidak tercover sama. Jadi sadar, beta yang pertama sadar betul bahwa wajib harus ke tahap sana, melangkah ke sana. Oh, ya. Jadi Ada kesadaran. kira rasanya bagaimana Pak? Perasaan Pak itu mungkin ada rasa senang atau bagaimana? Ya kalau senang. Oh iya ya. Bahwa dapat pengetahuan baru, dapat hal yang baru, dan itu bagus. Intinya kalau senang, oke, itu pasti senang. Oke, baik Pak. Terus yang kedua, ya menurut Pak kira-kira pembelajaran yang Pak laksanakan kemarin apa yang sudah baik, apa yang masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki? Kalau dari kekurangannya banyak. Di saat melakukan kegiatan kemarin itu, saat itu kita sadar bahwa ini harus diperbaiki, ini belum, ini lupa, ini belum dimasukkan, ini harus dia ada. Jadi kekurangan itu yang pertama manajemen waktu, dia harus tepat. Karena jujur kemarin terlalu lama. Nah, beta harus atur waktu supaya dia pas. Dia jangan, karena nanti kompetensinya tidak tersampaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bahwa dia punya tahap-tahapan itu memang perlu untuk dipahami dengan baik. Sehingga kalau kita sudah paham, sudah ada dalam diri, sudah mengalir, pasti dia akan berjalan dengan baik gitu. Ya, tadi yang Pak sampaikan kan terkait dengan ya kekurangan manajemen waktu, kemudian tahapan-tahapan lain. Tapi pastilah ada hal-hal yang menurut Pak sudah baik. Kira-kira apa yang menurut Pak yang sudah Pak sudah laksanakan itu yang sudah sesuai dengan harapan Pak lah. Yang menurut Pak sudah bagus lah. Kalau saya melihat begini, anak-anak ini apalagi pelajaran saya, kalau terlalu terpaku dengan rumus-rumus, anak-anak sekarang itu pasti bosan. Maka cara terbaik menurut saya ya dalam diferensiasi itu ya, maka mereka harus action. Mereka harus menyatakan secara langsung. Mungkin dengan cara itu mereka lebih paham. Kalau di dalam pelajaran saya kita langsung terpaku dengan angka-angka dan rumus-rumus, ada anak-anak yang dirinya tidak ke sana.
Tapi kalau ketika misalnya praktek, misalnya buat produk dan sesuatu yang lain yang mereka kerjakan secara langsung, itu bagus. Nah, itu yang sudah saya siapkan, sudah diberi tugas kemarin bahwa kita akan tindak lanjut dari hasil pembelajaran hari ini, nanti apa yang kita buat, dan sudah disampaikan kemarin. Oh iya ya. Jadi ya bagus sekali Pak Jemris. Jadi menurut pengamatan saya kemarin, ya apa yang sudah Pak Jemris lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi KSI itu, ya menurut pengamatan saya Pak Jemris sudah melaksanakannya dengan baik. Nah, terkait dengan hal-hal yang Pak Jemris sampaikan tadi tentang apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang, tindak lanjut seperti apa yang akan Pak Jemris lakukan ke depannya untuk dia berkembang lebih baik lagi? Ya, yang pertama tadi kalau masalah waktu, maka kalau sudah mampu manajemen waktu dengan baik, karena kemarin ada yang tidak tersampaikan, itu refleksi, karena terhabis waktu di diskusi itu. Nah, tidak kontrol waktu, terlalu banyak, akhirnya waktu pembelajarannya habis, jadi refleksinya tidak terlaksana. Nah, jadi mungkin ke depan akan diperbaiki, manajemen waktunya baik. Setelah itu semua yang kita rencanakan tercover. Nah, kalau yang kita rencanakan tidak tercover, maka gantung nanti, begitu. Kemudian anak-anak itu perlu dibangun kesadaran. Itu yang saya mau, bahwa pembelajaran kita ke depannya memang nanti sudah begitu. Jadi dari diri mereka, kita sebagai guru mampu kasih mereka cara atau bagaimana kita kasih sesuatu ke mereka yang mereka sadar benar bahwa ya kita sudah harus sampai ke tahap ini dengan cara belajar yang ini. Ya, mungkin itu dulu. Ya, itu kan. Jadi untuk dari Pak terkait dengan manajemen waktunya, kemudian dari anak-anak ya untuk membangun kesadaran diri mereka ya. Ya, kalau terkait dengan materinya sendiri, kira tindak lanjut Pak ke depan seperti apa? Atau mungkin strategi pembelajarannya di dalam itu? Nah, kalau terkait materi kemarin yang dibuat, itu berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi. Iya, iya. Jual menjual, untung rugi kan. Nah, tindak lanjut saya itu bahwa dari pembelajaran ini berarti kalau jual menjual, anak-anak harus punya produk. Prosesnya adalah mendapatkan, mereka punya produk, ada yang sebagai konsumen, ada yang sebagai produsen. Harus ada sesuatu yang dalam action itu di lapangan, nanti mereka harus jualan. Nah, itu harus jalan. Jadi mereka langsung terlibat langsung. Oh, kalau jual begini nanti bagaimana untung ruginya. Nah, jadi mereka di tindak lanjut, saya kemarin sudah kasih tugas, ingat minggu depan atau pertemuan berikut jualan yang saya sudah bagi per kelompok harus ada. Nah, itu pasti akan berjalan, itu pasti akan terjadi. Nah, di situ baru kita lihat, oh mereka pasti akan sadar, oh begini yang kita cerita sebelumnya, kita belajar sebelumnya ini begini, hasilnya nanti begini. Nah, ya, jadi dari materi kemarin yang masih abstrak, Pak mencoba membawa mereka ke dalam suatu konteks nyata. Jadi Pak coba menuntun mereka untuk menghasilkan produk untuk mereka jualan, jadi mereka bisa tahu langsung, oh untung rugi yang dimaksud itu seperti ini. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi ketika mungkin yang kemarin mereka masih kurang paham dengan yang abstrak, mungkin dalam suasana kontekstual mungkin mereka paham ya. Bagus sekali apa yang Pak Jemris rencanakan. Saya menunggu Pak hasilnya. Kalau bisa saya juga ingin mengamati juga bagaimana mereka dalam proses jual beli yang mereka lakukan.
Ini menarik sekali Pak. Kalau bisa nanti hari Sabtu, hari Sabtu ya, oke. Sabtu, Senin itu pasti ada. Ya nanti saya siap untuk ikuti. Oke, kemudian selanjutnya Pak, ya berkaca dari pengalaman kemarin dan juga ya diskusi-diskusi kita beberapa hari sebelumnya, ya kira-kira apa ya kegiatan pengembangan diri yang akan Pak lakukan ke depannya dalam rangka menunjang tugas Pak sebagai guru dan juga untuk pengembangan pembelajaran di dalam kelas. Ya. Kalau untuk pengembangan diri pribadi saya terlalu banyak hal yang harus saya kembangkan. Mungkin 1 atau 2 dalam waktu dekat dulu Pak. Salah satunya saya mesti terlibat di dalam kegiatan ini atau mengambil bagian di dalam guru penggerak. Oh iya ya. Gitu. Karena saya tahu di sana pasti banyak hal yang didapat, pembelajaran dan berbagai hal. Termasuk kalau dalam pembelajaran di matematika, saya sering otodidak di YouTube, belajar secara sendiri, dituntun oleh YouTube, belajar dari banyak sumber untuk mengembangkan diri, cara bagaimana membuat video, cara bagaimana untuk mengikuti perkembangan yang ada. Tapi intinya dalam pikiran saya bahwa guru penggerak saya harus ada ke sana. Saya harus melangkah ke sana. Ya, saya sangat senang sekali ya mendengar pernyataan dari Pak Jemris. Mudah-mudahan angkatan-angkatan berikutnya Pak Jemris adalah salah satu calon guru penggerak. Saya sangat bangga Pak. Masalahnya saya umur belum pas. Jadi Belum 5 tahun ini mengabdi. Ibu PP ini Pak Jemris ini sebenarnya sangat berniat, tetapi usia kerjanya belum cukup. Jadi ya saya sangat senang mendengarnya Pak. Semoga ya apa yang Pak cita-citakan ini tercapai. Nah kemudian Pak juga akan belajar secara otodidak di YouTube ya. Oke, dari rencana pengembangan diri yang ingin Pak ikuti ini, ya tujuan apa yang hendak Pak capai di situ? Tujuan yang paling utama bahwa kita harus berkembang ya. Oh iya. Kalau kita ilmu yang dulu kita kuliah pakai itu terus justru tidak bisa. Kita harus mengikuti. Apalagi sekarang semuanya sudah berkembang, pembelajaran sudah menekankan seperti yang mereka belajar punya Prof Pancasila dan sebagainya. Kita ikutin itu harus. Kalau kita masih pakai gaya-gaya dulu repot. Maka bagaimana caranya harus belajar, harus kembangkan dirinya. Itu tujuan saya adalah saya mau dapat dia punya ilmunya. Oh ya, jadi Kalau tidak dalam sistem pembelajaran ya susah, nanti tidak teratur, tidak suka-suka gitu. Jadi intinya dapat ilmunya, contoh kayak belajar mandiri, cara buat video, berarti ya tujuannya ya supaya bisa buat video pembelajaran seperti itu ya Pak ya. Oke, kemudian yang berikut, ya menurut Pak ukuran keberhasilan seperti apa yang Pak harapkan? Saya yang berhasil itu maksudnya? Ya, ukuran keberhasilan dari program tersebut yang Pak ingin ikuti, program pengembangan diri. Ya. Maksudnya menurut Pak, ini saya ikuti program ini sudah berhasil, ukurannya seperti apa? Oh ya. Saya kalau merasa berhasil, kalau program misalnya tadi saya bilang guru penggerak, kalau yang pertama gaya saya yang sebelumnya tidak saya pakai lagi. Oh iya. Saya harus berubah mengikuti apa yang saya belajar. Nah, itu yang pertama. Kemudian semua ilmu harus diterapkan. Kadang-kadang orang dapat ilmu tapi tidak diterapkan. itu jadi ketika saya mampu menerapkan apa yang saya dapat, itu berhasil. Menyangkut penerimaan, itu cara kita. Jadi saya akan merasa berhasil ketika saya sudah bisa merubah diri.
dari yang sebelumnya menjadi lebih maju. Itu program berhasil pribadi saya gitu. Jadi bagus sekali Pak ya. Dari ya rencana yang sudah Pak buat ini, kira-kira apa yang bisa menjadi pendukung untuk Pak berhasil dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan? Yang pertama bahwa di sekolah kita minimal sudah 3 orang yang mendahului. Mereka akan menjadi sumber utama bagi saya. Ya, karena itu mereka sudah pernah lalui. Jadi ketika saya ada di sana, sumber utamanya pasti bisa membantu. Ya, siap. Bagaimana? Begitu. Ya, kemudian mungkin ya selain dari ya rekan sejawat, mungkin ada ya fasilitas-fasilitas apa yang kira-kira bisa mendukung Pak dalam perencanaan kegiatan pengembangan diri dimaksud? Fasilitas ya, kalau dari sekolah kebutuhan apa? Fasilitas apa ya? Kalau dari saya siapkan diri dulu. Fasilitasnya apa ya? Saya agak bingung itu kalau siap dengan fasilitas. Belum melangkah ke sana. Mungkin nanti sampai di saat baru, oh ini yang harus disiapkan. Nah, begitu. Belum ini. Ya namanya kalau kita ikuti kegiatan pengembangan diri dan lain-lain itu kan pasti harus ada hal-hal yang kita siapkan. Contoh misalkan ya kita mau ketik ini tapi tidak ada komputer seperti apa. Jadi mungkin maksud pertanyaan saya bagaimana ya persiapan-persiapan Pak yang bisa mendukung Pak. Artinya persiapan saat ini yang sudah ada dan mungkin yang perlu ditambah lagi yang mendukung perencanaan Pak ini. Ya. Kalau persiapan untuk misalnya tadi yang saya sebutkan belajar bagaimana membuat video. Ya, pasti fasilitas lainnya adalah seperti minimal HP lah. Tapi harapan saya kamera. Kamera ya. Ya. Kemudian aplikasi edit juga saya belum ini. Itu harus disiapkan bagaimana supaya saya belajar itu saya tahu dan saya punya sendiri. Untuk karena selain dari untuk mempersiapkan diri di kelas, pasti ada hal lain yang baik juga yang bisa kita pakai dari pembelajaran itu. Oke, baik Pak. Jadi yang saya rekam tadi bahwa ya ada 2 jenis kegiatan ya. Yang pertama Pak siap untuk mendaftar di kegiatan guru penggerak angkatan berikutnya. Ya, kemudian yang kedua Pak akan belajar secara mandiri otodidak di berbagai sumber ya untuk pengembangan diri, contoh pembuatan video dan lain-lain ya. Oke, ya mungkin kira-kira kapan ini Pak pelaksanaannya nih? Kalau untuk guru penggerak ya mungkin sesuai jadwal ya, sesuai jadwal pembukaan. Mungkin yang pelajar otodidaknya dulu Pak. Kalau belajar otodidak bukan kapan tapi sudah mulai. Saya kalau hal baru langsung cari. Jadi kalau untuk kapan bisa saja mulai dari sekarang, saya harus mulai itu. Mulai dari sekarang ya. Hal yang harus dipakai di dalam pekerjaan sebagai seorang guru maka harus mulai dari sekarang, sudah bisa tunda. Mungkin untuk fokus utamanya apa dulu Pak ini? Yang belajar otodidaknya ini fokusnya pembuatan video. Iya. Oh iya. Pembuatan video itu karena apa? Saya pernah mencoba tapi tidak maksimal. Oh iya ya. Ternyata apa kendala saya? Belum punya aplikasi yang pas. Makanya saya begini. Dan kemudian video-video ini
Saya belum tahu Pak jelas bagaimana mengeditnya dengan rapi, membuat dia supaya bagus. Nah itu yang jadi itu setelah kegiatan ini saya sama semacam apa ya, dikasih kekuatan lagi, dikasih kepercayaan, oh, harus sudah segera sudah. Nah jadi setelah ini pasti harus ke sana sudah. Oke, jadi Pak untuk fokusnya di pembelajaran pembuatan video pembelajarannya dan dimulai sekarang ya. Kira-kira kapan kita bisa bertemu dan artinya mau dibilang Pak sudah ada hasilnya lah begitu. Maksudnya kan sekarang kan Pak bilang masih Tahap mulai. ya tahap mulai terus editor-editornya belum rapi dan lain. Ya maksudnya target waktu berapa lama kira-kira supaya Pak yakin bahwa dalam rentang waktu ini saya sudah bisa. Apalagi ini kan belajarnya otodidak ini. Ya, Saya targetnya sampai awal tahun ajaran. awal tahun ajaran ya. Ya, ini tinggal beberapa minggu lagi. Juli ya. Iya. Itu harus sudah ada, sudah jadi. Sudah jadi Sudah ya. harus jadi karena saya mau pakai itu. Oh iya, bagus sekali Pak targetnya. Ya saya juga ini kalau misalnya Pak berkenan nanti saya juga bisa lihat ya. Hasilnya supaya kita bisa belajar bersama. Saya juga ya kepingin belajar juga ya seperti itu. Oke, baik Pak Jemris. Terima kasih buat waktunya. Kita sudah bercakap-cakap. Mudah-mudahan kedepannya dalam kegiatan-kegiatan di kelas ataupun kegiatan-kegiatan di sekolah ini kita bisa terus berkolaborasi untuk kita bersama-sama memajukan sekolah ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat waktunya. Kemudian ya terkait dengan refleksi yang sudah Pak berikan, kemudian rencana tindak lanjut yang sudah Pak rencanakan, ya saya tetap mendoakan dan juga siap untuk memberikan dukungan apapun yang saya punya. Kita saling berkolaborasi lah, dan apa yang kurang dari saya juga siap belajar dari Jemris untuk kita sama-sama ya. Jadi semoga apa yang sudah direncanakan baik itu dalam rencana tindak lanjut maupun rencana pengembangan diri, semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Ya. Oke. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya pikir itu saja. Mungkin Pak Jemris mau lanjut di kelas atau bagaimana? Ya.